Blok I nomor 4, kawasan MM 2100. Jadi kalau kalian atau anak-anak semua mendapatkan informasi tes, panggilan tes mengatasnamakan PT KAI Indonesia dan bukan beralamat di Jalan Jawa, tolong dikonfirmasi dulu. Jangan mentang-mentang kalian udah mau kerja nih dipanggil langsung datang. Ya. Dan perlu kami garis bawahi di sini, seluruh proses seleksi PT KAI Indonesia, seleksi calon karyawan PT KAI Indonesia atau tes di KAI Indonesia itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser. Ya. Jadi adik-adik, sekarang banyak penipuan mengatasnamakan perusahaan-perusahaan termasuk PT KAI Indonesia. Ada panggilan tes ke Kayuringin, ada panggilan tes di Kalimalang mengatasnamakan PT KAI Indonesia. Itu jadi, ya. Harapannya tolong adik-adik diseleksi. Oke, jelas ya. Jadi prosesnya dari awal sampai akhir itu gratis adik-adik. Justru KAI itu mengeluarkan memang sudah disiapkan dana untuk persiapan seleksi tersebut, termasuk sampai medical check up itu kita yang biayai semua. Oke. Nah, KAI Indonesia itu ya di Jalan Jawa dan kita didirikan tanggal 25 Februari tahun 76 ya. Dan pemegang saham PT KAI Indonesia itu ada 50% dipegang oleh Astra Topat ya, 30% oleh KAI Industri korporasinya di Jepang ya, dan Toyota Suso 10% dan Yamaha 10% ya. Untuk luas area di Kayaba, ini KAI Indonesia di sini, ini kawasan industri. Ini arah Ketapung di sini, Lorong Motret. Ini seluas 10 hektar. 10 hektar tuh nggak gede-gede amat sih ya. Jadi kita sudah 80% lebih sudah dibangun oleh bangunan permanen, baik permanen atau tidak permanen. Itu misalnya ada rest area, ada banyak ya. Jadi ada ini perlu garis bawahi lagi, kalau ada tes, panggilan tes nanti atas nama KAI bayar 5 juta, bayar 1 juta dijamin masuk KAI, itu penipuan 100% ya. Kita butuh kerja tapi bukan begitu caranya ya. Biasanya justru yang begitu itu yang tidak bertanggung jawab. Banyak di KAI itu datang ke sini bawa surat tes ya, ternyata tidak ada tes. Jadi hati-hati ya. Oke, dan ini adalah area Kayaba sekitar kira-kira ya begini ya. Nah, ini ada jalur tadi yang ini kan masuk ke sini, ini masjid, dan ini parkir di sini, dan kita tadi fotonya di sini, dan kita masuk di sini. Jauh ya, lumayan ya. Jam putar baru balik ke sini. Lumayan ya, dekat kok. Ya. Makanya siapkan energi ya. Ya Mas Guru, aman? Ngantuk. Sehat? Ada yang sakit? Ada yang atlet? Ada yang sakit mungkin? Ada yang mungkin Pak, saya nggak bisa jalan jauh. Ada? Karena saya kalau disuruh bapak aja sebut saya ke minimarket depan aja udah nyari motor duluan, gitu. Padahal jaraknya cuma 500 meter ya. Disuruh ibunya ke warung sana beliin air, gitu kan. Ntar Pak, nyalain motor dulu setengah jam, nggak kelar saya kan. Ada dekat jaraknya ya. Nah ini adalah produk-produk KAI Indonesia. Produk KAI Indonesia ini ada roda 2 ya, roda 2 itu ya. Dan juga di sini ini disebut relaxation unit atau OCU ya. Ini ada dipasang di bagian belakang ya. Yang melosok ya, ini yang melosok. Dan ini ada front fork itu depan. Jadi istilahnya itu kita tuh shock depan. Ya, jadi kita bisa tahu kayak apa ya. Dan kalau ini kan biasanya ini menosok di sini. Ada produk OEM. OEM tahu OEM, produk OEM itu apa? Ada yang tahu? OEM, original equipment manufaktur ya. Jadi ini adalah produk-produk yang langsung dipasang ke unitnya. Jadi kita kirim barangnya itu ke ATPM atau APM, agen tunggal pemilik merek, misalnya Yamaha, Suzuki motor, Honda motor ya, atau mobil juga ada ya. Dan ini untuk aftermarketnya juga kita banyak. Ya, ini ada yang premium, yang beauty sampai racing kita banyak dan kita
Payung itu support juga untuk balap-balapnya biasanya ada. Tapi ini racing ini harganya lumayan juga ya. Sama motornya ada makanan coklatan. Ya. Kayak ini roda 2 dan ini selanjutnya roda 4. Roda 4 itu ada ya, roda Stratec, SATEC sama Strademper. Kita harus tahu Stratec itu apa? Stratec itu ini sebetulnya sebut ke depan ya. Depan ini dipasangin depan ya. Ini ada pernya dan belakang itu di sini ya, ada. Ini pernya udah tinggal. Ini pernya 2. Dan Strademper itu untuk pintu bagasi belakang biasanya. Kadang-kadang dulu pernah booming itu motor aja pakai Strademper buat buka bagasinya. Pernah ya? Sampai di film itu ada kotak dipukul gitu ya. Gitu kan? Ya. Untuk aftermarketnya banyak ya, kita ada banyak aftermarket itu yang variasi-variasinya banyak ya. Dan ini adalah customer kaya Indonesia, termasuk AHM, Asal Honda Motor, Yamaha Motor Manufacturing, Suzuki mobil motor, Kawasaki motor dan motor Vespa dan motor Vespa ya. Dan motor itu Vespa. Jadi semua ya agen tunggal pemilik merek itu ya pabrikan besar itu kita supply. Ada kereta api juga kita ada ya. Dan kita aftermarketnya dipegang oleh Asal Otomotif Unit Niaga. Dan semua karyawan Indonesia tidak bisa membeli langsung di pabriknya. Kalau mau beli ya lewat sini. Jadi jangan enak dong kayak enggak ya. Itu adalah kita menjaga namanya kualitas juga kan. Dan kita tetap belinya di sini. Tidak bisa beli langsung. Beli di sini nggak bisa. Dan ekspornya banyak ke Jepang sendiri, termasuk Jepang, Malaysia, Eropa ya, dan Thailand banyak. Mahal sendiri. Ini sebagian kecil. Nah ini adalah kayak produknya. Siapa tahu ada yang nanti minat kayak apa produk seperti ini. Nah tadi saya sampaikan terkait motor, sekarang mobil juga semua. Ya. Daihatsu apalagi, Toyota apalagi sudah. Ini adalah customer kita. Ya, Dede, semangat ya. Udah tahu jadi kayak apa? Sudah tahu? Nah, itu tadi sekilas terkait dengan company profile. Jadi perkenalan kayak apa? Nah, berikut apa? Ini adalah industrial relation, hubungan industri kayak apa ketika Indonesia terhadap siapa? Terhadap karyawannya, terhadap sekitarnya, lingkungan sekitar. Apa sih? Ya, kita ambil contoh-contoh saja ya, kecil-kecil, nggak usah banyak-banyak. Nah, kita ada fasilitas-fasilitas untuk olahraga karyawan, ya, termasuk dari tenis meja, futsal, tenis lapangan. Nah, ini foto lama, ya, foto baru sudah bagi berbagai semua. Ada basket, kita ada semua untuk karyawan. Ya, ada juga musola dan masjid. Alhamdulillah Kayabo itu menyediakan sarana ibadah 1 buah masjid dan 6 buah musola. Jarang-jarang perusahaan. Oke. Kadang-kadang kita mau justru kita kalau mau kerja itu jadi gini, difasilitasi nggak sarana ibadahnya. Dengan kita melihat fasilitas untuk ibadah bisa berkah buat kita semua. Amin. Saya begitu masuk ke Kayabo itu, di depan udah masjid gede banget ya. Tampak depan itu masjid, bayangkan saja. Di depan masuk paling masjid tuh, ini dulu. Dan masjid ini sebelum pandemi terbuka untuk umum pada saat Jumatan. Tapi karena saat pandemi sampai sekarang belum bisa dibuka. Ya. Di masjid ini ada lokasi ada ini tadi di sana ya. Ini bisa menampung sekitar 600 sampai 700 loh. Kalau dengan sap yang benar tuh bisa. Kadang-kadang sap membludak ke parkiran samping situ, kadang-kadang sampai ke sini kalau Jumatan. Apalagi kalau dulu banyak jamaah dari luar, kayak teman-teman. Wah, kayak di sini kalau dulu kan bagian. Terus musola buat apa katanya? Nah, musola ini 6 buah itu tersebar ya
di sebelah kanan gedung 2, sebelah kiri gedung 2, di lobi 1, di area pabrik 1. Jadi tadi kan ada yang sedang lihat ya, kayak waktu gede banget ya. Masa iya mau sholat terus ke masjid depan? Ya kan? Lupa kan semakin jauh, pahalanya semakin banyak ya kan? Juga begitu maksudnya kan? Ya kan? Kita juga ada musola, sebelum lewat ke masjid ada musola 2, pasti harus ke sini, ya kan? Ya, jangan sampai kita menyanyiakan tempat ibadah kita lewati. Oh Pak semakin jauh aja Pak, semakin bahaya banyak. Tapi kita ingat, kita melewati musola 3 biji gitu kan? Ini buat apa ya ini? Jadi kita di pabrik itu ada. Ya. Kalau yang di belakang, misalnya di area belakang itu sholatnya di masjid sini, banyak kan waktunya ke depan aja di rumah ya. Paling cepat 4 jam. Nggak mungkin lari juga kan, kayak kita diharapkan dihimbau untuk tidak lari walaupun terjadi kondisi darurat. Ya. Nah, ini ada fasilitas lain, ada studio musik, minimarket dan kafetaria. Kayak apa punya, ada di atas kafetaria, ada minimarket. Tapi ini biasa kafetaria itu bukanya pas jam operasional aja, ya. Sampai jam 3 malam. Dan minimarket buka sampai jam 11 malam. Karena kayak apa 3 shift ya, 24 jam buka ya. Dan studio musik ya. Nah, ini adalah terkait kegiatan kayak apa? Ya, bukan sekolah aja, kayak apa juga ada namanya perseni. Apalagi sekarang kayak apa? Sebenarnya di Februari kan ulang tahun ya. Lari, tahun kemarin ada lari Pak ya? Ya, ada lomba-lomba semuanya. Tapi sebelum kita masuk ada ini, contohnya aja penyelenggaraan begitu ya. Dan penghargaan masa kerja buat karyawan kayak apa? Ya, yang usia kerjanya minimal 10 tahun akan mendapatkan penghargaan dan cincin emas. Dan karyawan juga, semua karyawan mendapatkan kado ulang tahun setiap bulan. Jadi kan ulang tahun pasti dikasih kado sama karyawan. Jarang-jarang kan? Tadi kan yang minta cuma 2 orang, kalau udah gini, wah Pak sampai di karyawan aja gitu ya. Nah, kado ulang tahun. Jadi semua karyawan-karyawan itu setiap tahun tuh dapat 2 kado mas. Ulang tahun karyawannya dapat, ulang tahun sendiri dapat. Ya, setiap tanggal 2 kan karyawan. Nah ini kan ada nanti Februari ini dapat nih tanggal Februari biasa di bagian akhir bulan. Nah kita juga ada kegiatan lain terkait dengan famili sehat. Ada famili sehat itu banyak. Ya. Famili sehat itu ada bentuk kepedulian karyawan terhadap lingkungan perumahan karyawan. Kita memberikan fasilitas ya, kesehatan berupa banyak ya, pengobatan gratis. Bukan hanya untuk karyawannya saja, tapi buat untuk warga sekitar juga. Ini contohnya ini daerah ini sih Bitung juga kan, Kampung ya. Dan ini beasiswa buat anak karyawan. Ya. Nah, ini direktur, ya. direktur kita langsung. Di Kayam itu antara atas dan bawah. Mudaan. Bukan itu maksudnya. Nggak ada jenjang. Atasan bawah itu rapat. Bukan atasan bawah gitu ya. Jadi dekat ya. Nah, ini juga bentuk kebersamaan dan sinergi. Nah, ini tadi ada lomba lari maraton. Ya, cewek-cewek ada. Ini lari maratonnya nggak jauh kok. Cuma 5 kilo. Dekat ya. Hanya untuk memperlihatkan saja. 5 kilometer itu dekat kok. Dan ini adalah nih coba bayangkan karyawan Pak kalau pagi itu. Ini adalah sebut saja ini apa namanya? Halal bihalal. Ya. Halal bihalal pada saat hari pertama setelah Idul Fitri. Ya, semua karyawan kumpul di depan tadi sampai masjid ya. Dari sini tadi kita mau foto kan ini dekat sini ya, sampai di masjid. Nah, ini semua karyawan yang masuk pagi khususnya. Itu ada acara maaf-maafan. Jadi
semua manajemen turun, ini manajemen ya, direktur ini direktur Jepang itu ya, menghampiri karyawannya untuk sendiri, jadi dia yang minta maaf. Nah, kayak kita mau habis sholat ya, habis sholat kan kita lakukan ya, salam-salaman. Dia lebih sendiri. Nah ini kegiatan kurban Idul pada saat Lebaran Haji ya, Idul Adha, Ayaba juga menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat sekitar yang terdekat terutama ya, yang misalnya daerah sini ada dari mana. Tahun kemarin kita menyerahkan lebih kurang 4 ekor sapi, nah banyak sih. Dan apa sih kelebihannya kayak apa istilahnya hubungan industri dengan karyawannya apa? Perhatiannya apa? Ingat, ini sapi ini bukan atas sama karyawan nanti. Sapi ini dihibahkan atas sama karyawan. Enak ya? Kan? Ada yang minta kurban belum? Belum ya? Nanti ada deh kita kumpulin duit jajan buat kurban. Anak saya sudah kurban sendiri loh. Dari bang jajan sendiri yang nomor 3. Masa ada dulu ngumpulin duit jajan itu ngumpulin duit. Anak saya tuh enggak ya, bisa nggak kita jangan terpaku dengan uang, dikasih bekal simpan jajan balik berapa simpan buat kurban ya. Nah ini kegiatan sosial donor darah setahun 2 kali, dan kegiatan kita lainnya banyak kan. Nah ini juga bentuk kita membangun desa produktif yang ada di sekitar, termasuk kita membangun puskesmas, ada kerjasama. Ini kita di Jatiwangi. Nah ini juga contoh-contoh foto-foto posyandu binaan Ayaba dengan AOP, kerjasamanya banyak. Nah salah satu penghargaan paling besar Ayaba itu adalah Ayaba pernah menjadi juara 1 robot kontes ya di Jepang. Bayangkan saja, Jepang pun kalah dengan Indonesia. Boleh tepuk tangan dong buat Ayaba Indonesia. Jadi kalau karyawannya produktif, karyawannya kreatif, karyawannya pintar, yang diuntungkan siapa? Siapa? Diri sendiri mas. Karena kalau perusahaan itu dapat efeknya saja, ya kan, namanya paling ini dapat pialanya. Tapi karyawannya nanti jalan-jalan ke Jepang selama seminggu 2 minggu. Jangan kata robot kontes. Seluruh aplikasi Kayaba itu kumpul di Jepang untuk lomba futsal kemarin. Di futsal Indonesia walaupun nggak menang juara 1 sih. Jalan-jalan ke Jepang gratis biaya cuma buat futsal antar cabang Kayaba yang di Jepang. Ya, itu nggak dibiayain gratis, udah dibiayain masih tetap dianggap bekerja. Ya, oke. Ini adalah penghargaan Kayaba, yang lainnya mungkin itu aja Dede. Ya. Lakukan evakuasi sesuai arahan dari petugas. Tinggalkan barang bawaan Anda dan bawalah barang yang penting. Ikutilah jalur evakuasi, kemudian pergi ke titik kumpul darurat terdekat. Apabila Anda melihat keadaan darurat, segera menghubungi telepon emergency yaitu 112 security atau 253 EHS. Ikuti petunjuk evakuasi, jangan panik, dengarkan paging, juga tinggalkan barang dan bergegas ke arah titik kumpul terdekat. Sekarang Anda berada di luar SUS. Berikut adalah jalur evakuasi menuju titik kumpul terdekat. Ibu saya yang belajar nih buat ngajarin tentang sistem motif. Nah, jalur evakuasi kita ada di dalam ya, tadi di ruang SA. Nanti ini titik kumpulnya ada di depan
masjid tadi, ya. Ini kan masjid. Nah ini keluar ke kiri. Ini kan pos security di sini ya. Jadi kalau ada Protokol PT Kayaba Indonesia. Pastikan Anda memiliki ID card dengan warna merah untuk office dan biru untuk office dan plan. Apabila Anda memiliki izin masuk plan, gunakan sarung, helm, kacamata safety, sepatu safety, serta ID card. Dalam plan, Anda tidak diperbolehkan merokok sembarangan, jangan mengambil foto atau gambar, dan dilarang membawa senjata tajam. Terapkan OKT nasional. Hando Poketo dilarang memasukkan tangan ke dalam saku saat berjalan. Deitai Dewa dilarang menggunakan handphone saat berjalan. Tesuri pegang tangan pada handrail saat naik dan turun tangga. Naname Ouda berjalanlah pada jalur yang telah ditentukan. Shisa Kosho berhenti lalu tuju kanan dan tuju kiri saat menyeberang. Hari ini tidak ada simulasi tanggap darurat. Terima kasih atas perhatiannya. Kewajiban kami menjaga keselamatan Anda. Oke, baik adik-adik. Hari ini tidak ada simulasi tanggap darurat. Jadi jika terdengar Perkenalan nama di depan dari kampung sebelah. Yang warna kuning cairan sama warna itu untuk apa Pak penggunaannya? Yang di atas, yang di atas sini ya. Yang cairan yang biru ya. Iya Pak. Iya. ada lagi? Ya, maju. Saya ingin bertanya mengapa sok motor dan mobil berbeda. Sedangkan sok motor berada di belakang dan mobil di depan. Oke, harus dari Kalimantan. Coba. Aidan Syakil. Aidan. Oh, Aidan. Oke. Pertanyaan saya, yang ventilasi yang kotak besar di atas itu isinya apa? Yang Kipas dia kali, bukan ventilasi. Kipas gede kan, yang kotak kan, Iya. kotak kipas itu. kipas. Iya, bukan ventilasi. Yang di tengah-tengah jalan utama kan? Bukan yang di atas. Exhaust Pak. Exhaust. Oh iya. Oke. Saya mau bertanya Pak, yang ada pipa yang 3 yang kecil tuh yang warna biru, abu-abu sama oranye. Yang di pabrik di atas. Iya, itu gunanya buat apa manfaatnya? Abu-abu sama oranye. Yang isinya ini oranye yang ini oli. Evan Yudhistira Sigit, saya pindahan dari Cikunir. Saya ingin bertanya, tadi pas keluar dari ruangan itu, pas bagian yang awal-awal ada cairan warna putih itu cairan Oke. apa? Cairan warna putih ya. Ya. Oke. Sip, bagus sebenarnya. Ada lagi kak? Udah ya. Udah itu aja. Oke. Selanjutnya